Babat Giyanti karya Raden Ngabei Yosadipuro 1, episode ke-52. Sultan Dandun pindah markas ke Kulon Progo. Di Sembuyan, Sultan Dandun mendengar berita bahwa Joyowinoto telah memisahkan diri dari Surakarta. Banyak pangeran ingin bergabung ke Mataram, tetapi ditolak. Sultan Dandun sesumbar di hadapan Adipati Gending, Purbaningrat, Dipaningrat, Aryo Bangkong, Raden Purbonagoro, Kartosari, dan Tambak Yudo. Berkata Sultan Dandun, "Aku hendak turun ke Mataram, barangkali hanya aku sendiri yang diterima oleh Joyowinoto. Beritanya banyak saudaraku yang datang ditolak, baik yang masih di kota raja maupun yang sudah berada di hutan. Karena mereka tidak lahir dari permaisuri, semua lahir dari selir orang sembarangan, maka ditolak semua." Sultan Dandun segera mengundang pasukan. Sang adik Pangeran Singosari ditinggal menunggu Gunung Sembuyan. Sultan Dandun Martengsari sudah menyiapkan pasukan, lalu berangkat dari Kasine dengan 300 prajurit berkuda dan 500 prajurit darat. Menuju ke arah barat perjalanannya, sudah sampai di Imogiri, lalu mengirim utusan ke Mataram. Yang menjadi duta adalah seorang wanita bernama Mbok Ajeng Sulah. Sampai di Mataram bertemu dengan Tumenggung Joyowinoto. Mbok Ajeng Sulah menyampaikan perintah. Sultan Dandun Martengsari ingin bertemu dengan Anda. Joyowinoto merasa segan kalau tak menemui karena sudah kedatangan utusan. Joyowinoto lalu berangkat menemui Sultan Dandun di Imogiri dengan membawa 700 prajurit berkuda. Setelah bertemu Sultan Dandun Martengsari, dia menyatakan ingin bergabung dan membantu sampai mati. Joyowinoto berkata pelan, "Baiklah, perkara itu mudah, Tuan. Namun sebelumnya saya katakan kepada Anda, Nak Pangeran, siapapun boleh mengambil saya sebagai abdi, asal mau remuk redam di Mataram. Tak urung Mataram diserang Belanda dengan pasukan yang besar. Tak akan kuat menahan kalau hanya seperti saya. Tak urung tuan saya pun ikut menderita. Maka saya perlu sekutu yang kuat." Sultan Dandun tersenyum dan berkata, "Anda benar, Paman. Tetapi kalau darah Mataram, mustahil takut mati." Joyowinoto berkata, "Masalahnya, terus terang saja, Paduka sekarang tak bisa diandalkan. Paduka sungguh orang besar, tapi sering celaka tanpa guna. Kasihan orang kecil, kerabat, dan pasukan yang ikut Paduka berperang. Dari darah Mataram baru satu yang muncul, yakni kakak Paduka Pangeran Adipati Sukowati. Berapa lama dia keluar dari kota dan memulai perang? Sampai sekarang belum genap 3 tahun. Beritanya sudah dapat membunuh Kumpeni Kulit Putih dan Makassar Bugis Bali kira-kira 1000 prajurit. Sedangkan Anda yang sudah lama, lebih dari sewindu, Belanda buta pun tak dapat satu pun. Bagaimana saya mau ikut Anda?" Sultan Dandun raut mukanya pucat. Abdinya menunduk karena semua perkataan Joyowinoto yang menohok dan berterus terang. Sultan Dandun segera bicara, "Kalau saya sudah membawa Anda, sungguh nanti akan dapat dilihat perbedaannya." Joyowinoto menjawab, "Nak Pangeran, orang Jawa itu sulit ditebak wataknya. Maka kita hanya bisa bercermin dari rekam jejaknya. Walau keturunan Mataram, ayah raja dan ibu permaisuri, tetapi kalau rekam jejak perangnya penakut, sungguh akan sedikit yang mengabdi. Sebaliknya,
Kalau rekam jejak perangnya berani, sungguh banyak yang mau menjadi abdinya. Kanjeng Pangeran Mangkubumi membuat takjub yang melihat segera besar pasukannya. Punya 20 bupati. Setiap bupati mempunyai pasukan masing-masing sejumlah 300 sampai 400 prajurit. Mancanegara dan pesisir sudah banyak yang ditaklukkan. Kalau dijumlah semua prajuritnya, sepertinya ada 100.000 prajurit. Nah, itulah orang Jawa beneran. Hanya rekam jejak yang diturut. Rekam jejak buruk, buruk pula yang ditemui. Rekam jejak baik, baik pula yang ditemui. Joyowinoto lalu berbicara kepada seorang punggawa Sultan Dandun. Berapa lama Pangeran Mangkubumi memulai perang sehingga pasukannya 100.000? Para bupati pesisir, bupati mancanegara, dan yang dekat dengan tempatnya di Sukowati itu tidak lama lalu takluk. Seperti daerah Warung, Jogorogo, Grobogan, Bluro, Pati, Jepara, Juwana, Jipang, Kudus, dan Demak pun sudah tunduk. Hei Dindah Purbanagara, tuanmu sudah lama bertempat di Semboyan. Barangkali engkau bisa upayakan menaklukkan Kaduang yang lebih dekat, atau Ponorogo, supaya segera terlihat dapat diandalkan oleh orang Jawa. Purbanagara menjawab, Yai, sepertinya masanya belum sampai. Berkata lagi Joyowinoto, seperti sekarang ini datang di Mataram mau apa? Karena saya sudah bukan musuh lagi. Mataram sudah berpisah dari Surakarta. Tanpa guna kalau mau diduduki. Kalau berkenan, Tuan Sultan saya persilahkan menyeberang Sungai Progo dan merebut Pagelen. Saya beri bantuan pasukan 300 prajurit berkuda. Sultan Dandun mengangguk-angguk. Ya benar itu Paman, saya akan segera lakukan melangkah ke Kulon Progo. Siapa yang Anda bawakan untuk membantu saya? Berkata Joyowinoto. Si Wiromenggolo biar ikut Paduka. Anak saya ini. Saya serahkan pada Paduka. Joyowinoto sudah berpesan kepada sang putra Wiromanggolo. Seperti ini pesannya. Anakku, kalau Pangeran Buminoto tak berani menyerang sebelah barat Sungai Bogowonto dan tidak mampu menaklukkan Pagelen, engkau segera memisahkan diri dan pulang ke Mataram. Tidak ada gunanya mengikuti pangeran yang tidak becus perang. Lebih baik engkau mencari tuan lain yang berani berperang. Raden Wiromenggolo di Imogiri membawa banyak prajurit yang masih muda. Setelah menyerahkan pasukan Raden Wiromenggolo, Tumenggung Joyowinoto pamit pulang ke Yogyakarta. Sultan Dandun Martengsari segera berangkat ke Kulon Progo dengan pasukan 600 prajurit berkuda dan 1.000 prajurit darat. Singkatnya perjalanan sudah sampai di desa Pakebon, lalu menyiapkan barisan. 4.000 cacah tanah di Kulon Progo sebelah timur Sungai Bogowonto telah diduduki. Sudah diangkat para petinggi di wilayah tersebut. Wilayah seluas 2.000 dibagi 4. 2.000 lainnya untuk para mantri dalam dan Sorogeni serta mantri Numbak. Yang diangkat sebagai Bupati Pakebon adalah Tumenggung Martonagoro. Dan di rendah, petinggi yang diangkat Bupati adalah Tumenggung Joyopranoto. Bekel Kamudinan diangkat menjadi Bupati dengan nama Raden Tumenggung Wirosastro. Bekel Terayu diangkat Tumenggung diberi nama Raden Tumenggung Wonodirjo. Sultan Dandung Martengsari kembali kepada kebiasaan lamanya, mengadakan bedoyo serimpi, mendatangkan biduan, dan menggelar pertunjukan wayang orang. Setiap melihat ada perempuan cantik, selalu dimintanya. Lupa pada pekerjaan besarnya, menaklukkan Pagelen. Desa-desa di sebelah barat Sungai Bogowonto, para petingginya yang masing-masing mempunyai tanah
dua cacah tidak mau tunduk dengan sukarela. Mereka dipimpin seorang bernama Jogoboyo. Para petinggi lalu bergabung, masing-masing menyumbang prajurit hingga terkumpul sebuah pasukan besar. Sultan Dandun membuat surat kepada para petinggi itu agar menyerah dengan sukarela. Orang-orang Pagelen tidak patuh, malah meledek dengan mengatakan Sultan Dandun Martengsari itu penakut, tidak berani berperang. Aku tak mau tunduk, kata mereka. Ayo, kapan menyeberang ke barat Bogowonto? Aku tunggu. Orang dari 18 desa berani menantang. Sementara dengan tanah seluas 4.000 di Kulon Progo yang dikuasai, Sultan Dandun tergesa-gesa membangun kewiryaan, seolah sudah menjadi negeri mapan. Setiap malam Sultan Dandun mengadakan pertunjukan wayang orang, mengundang biduan dan menampilkan tari bedoyo.